Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rizka Barirah, NIM T 2019-8123. Yang saya hormati Ibu Heni Setiawati, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Biologi. Yang saya hormati pula seluruh audiens. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proposal penelitian kuantitatif yang mana sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Biologi. Proposal penelitian kuantitatif yang saya pilih yaitu berjudul Pengaruh Metode Praktikum terhadap hasil belajar siswa pada materi difusi dan osmosis di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pakusari. Yang pertama pada bab 1. Dalam bab 1 ini terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun suatu negara. Begitu pula di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pendidikan ini merupakan hal yang sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh masyarakat negara itu membutuhkan yang namanya suatu pendidikan. Nah, sehingga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pendidikan formal selalu berusaha memperbaiki mutu pendidikan bagi masyarakat. Karena dengan pendidikan dapat melahirkan generasi penerus yang akan lebih baik dari sebelumnya. Yaitu dalam seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlu diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, serta negara. Dalam suatu lembaga kependidikan, pengajar ini memegang peran penting dalam suatu pembelajaran. Mengapa? Karena jika tidak ada seorang pendidik yang menyampaikan suatu materi, maka tidak akan terjadi suatu interaksi belajar. Maka dari itu, seorang pendidik dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Nah, maka dari itu, sebagai seorang pengajar itu dituntut untuk kreatif dalam sistem pembelajarannya agar pembelajaran tidak terasa melelahkan ataupun membosankan. Dalam materi biologi ini, selain itu, dalam sebuah pembelajaran itu, pendidik akan memilih sebuah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini dipilih dengan tujuan agar siswa dapat tertarik untuk mengambil ilustrasi serta dapat memperluas pemahaman peserta didik dengan yang baik. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam strategi adalah strategi praktikum atau ujian. Nah, karena dalam sistem praktikum ini dapat membantu siswa untuk memahami materi lebih cepat, serta dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam mengambil minat belajar. Karena kan siswa itu langsung terlibat dengan sistem pembelajarannya. Nah, kegiatan eksperimen atau praktikum ini biasanya dilakukan dalam pendidikan. Nah, kegiatan praktikum ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium yang mana berperan untuk menunjang sebuah
keberhasilan proses pembelajaran. Sebab dengan melakukan praktikum, peserta didik dapat secara detail mengetahui permasalahan yang akan dihadapi, terutama dalam pembelajaran biologi. Nah, karena dalam pembelajaran biologi ini sistem pembelajarannya itu dengan menentukan dan memahami makhluk hidup secara metodis. Dalam pembelajaran biologi ini, siswa biasanya belajar dengan mengingat, dan guru mengajar dengan teknik ceramah yang umumnya media yang digunakan serupa dan sebagian besar menggunakan PowerPoint seperti itu, sehingga siswa itu merasa lelah dan tidak tertarik untuk belajar. Nah, untuk rumusan masalah dalam yang kedua yaitu adalah rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh pelaksanaan praktikum terhadap hasil belajar siswa pada materi difusi dan osmosis di kelas 11 IPA SMA Negeri Pakusari. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan praktikum pada materi difusi dan osmosis terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri Pakusari. Untuk manfaatnya sendiri dalam penelitian ini, yang pertama bagi peneliti yaitu untuk mengembangkan jiwa keilmiahan, untuk memperkaya hasanah keilmuan yang telah diperoleh, serta melatih berpikir cerdas, inisiatif dan profesional, serta untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman secara langsung untuk mengenai pelaksanaan praktikum dalam proses pembelajaran biologi. Yang kedua yaitu untuk guru, dapat meningkatkan motivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga proses pembelajaran lebih berkualitas dan menyenangkan, sehingga meningkatkan minat belajar siswa dan akan mendapatkan hasil belajar yang lebih memuaskan. Yang ketiga yaitu bagi siswa, siswa akan lebih minat serta bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang berbeda dari biasanya, serta siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bagi sekolah, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka untuk memperbaiki sistem pembelajaran. Yang kelima yaitu ruang lingkup penelitian. Nah, dalam ruang lingkup penelitian ini yang pertama adalah variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh sebuah informasi mengenai hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain, maka variabel yang ditinjau adalah yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini merupakan faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan yang menimbulkan variabel dependen atau terikat. Variabel ini biasanya disebut dengan variabel independen, stimulus, dan prediktor. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu pelaksanaan praktikum. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menimbulkan akibat dari variabel bebas. Nah, variabel terikat ini biasanya disebut dengan variabel dependen. Nah, variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Yang kedua adalah indikator penelitian. Menurut Green, indikator ini merupakan variabel-variabel penelitian yang dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan kepada pengguna tentang suatu kondisi tertentu sehingga mampu dan dapat digunakan untuk mengukur suatu perubahan yang terjadi. Nah, indikator pada penelitian ini yaitu
yaitu mampu berpikir kritis, dapat memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman serta hasil belajar dari siswa. Yang selanjutnya adalah definisi istilah. Definisi istilah ini biasanya disebut dengan definisi operasional. Definisi ini merupakan definisi pada variabel yang terdapat pada judul penelitian untuk memberi gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang diteliti dan diharapkan untuk menghindari kebingungan para pembaca terhadap kata-kata atau kata-kata khusus yang terkandung dalam judul penelitian. Variabel penelitian yang pertama adalah metode praktikum. Nah, metode praktikum ini yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu praktikum difusi menggunakan serbuk kopi sebagai zat terlarut serta air dingin, air panas, dan juga air biasa yang digunakan sebagai zat pelarut. Nah, kemudian peserta didik secara langsung terlibat dalam proses praktikum. Nah, pada praktikum ini mengamati perubahan serbuk kopi terhadap masing-masing air kurang lebih selama 10 menit. Nah, untuk praktikum osmosis itu dilakukan menggunakan kentang, air, dan garam. Kemudian peserta didik melakukan proses praktikum secara langsung. Pada praktikum ini mengamati perubahan yang terjadi pada setiap kentang yang diberi perlakuan berbeda, yaitu kentang yang pertama dimasukkan dalam larutan garam dan untuk kentang yang kedua itu dimasukkan dalam air biasa. Setelah melakukan selama 10 menit, kurang lebih 10 menit kita lihat hasilnya bagaimana perbedaan dari masing-masing kentang tersebut. Nah, setelah melakukan kedua percobaan tersebut, masing-masing kelompok akan mendiskusikan apa saja yang mempengaruhi perubahan pada setiap percobaan. Setelah itu, setiap kelompok akan maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil dari percobaan tadi. Kemudian membandingkan hasil dari hasil diskusi dari setiap kelompok. Selanjutnya adalah difusi dan osmosis. Difusi di sini merupakan subbab dari materi bab pertama, yaitu mengenai sel. Nah, difusi ini merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Sedangkan untuk osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah melalui membran selektif permeabel. Materi di sini, materi difusi dan osmosis ini membutuhkan sebuah praktikum untuk memperoleh contoh yang konkret sehingga data yang diperoleh oleh peserta didik lebih nyata, sehingga peserta didik mampu memahami materi lebih detail. Dan pada proses praktikum ini penelitian menggunakan kentang serta serbuk kopi. Pada bab kedua, yaitu kajian pustaka, yang pertama adalah landasan teori. Yang pertama adalah pembelajaran. Nah, menurut UNESCO, pembelajaran itu didasari oleh 4 pilar utama atau the four of education. Nah, 4 pilar utama tersebut yaitu belajar untuk mengetahui, yaitu learning to know. Yang kedua, belajar untuk berkarya atau learning to do. Yang ketiga, belajar untuk berkembang utuh atau learning to be. Dan yang terakhir adalah belajar untuk hidup bersama, yaitu learning to live together. Nah, hal tersebut merupakan aspek filosofis yang harus diterapkan pada saat menjalankan proses pembelajaran. Pembelajaran ini ialah sebuah proses yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk menyalurkan serta membagikan ilmu pengetahuan. Nah, sebuah proses pembelajaran ini akan dikatakan berhasil jika dalam proses pembelajaran
tersebut peserta didik mampu mengalami perubahan yang baik dalam pengetahuan, kemampuan, nilai, sikap, ataupun sifat pribadinya. Menurut Sumiati ini, metode pembelajaran yang ditetapkan oleh guru memungkinkan siswa untuk belajar dari proses atau learning by process, bukan hanya belajar dengan produk atau learning to by produk. Nah, belajar produk umumnya hanya menekankan dari segi kognitif, sedangkan dengan belajar dari proses dapat memungkinkan tercapainya sebuah tujuan belajar dari berbagai segi, baik itu segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, metode pembelajaran ini banyak sekali macamnya. Menurut Hamdani, macam-macam dari metode pembelajaran di antaranya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, praktikum, demonstrasi, dan eksperimen, tugas belajar, dan resitasi, kerja kelompok, sosiodharma atau role playing, terus pemecahan masalah atau problem solving, sistem regu atau karya wisata, manusia sumber atau resume person, survei masyarakat, simulasi, studi kasus, tutorial, curah gagasan, studi bebas, kelompok tanpa pemimpin, latihan, serta latihan kepekaan. Nah, selanjutnya yaitu metode praktikum. Nah, praktikum ini merupakan suatu latihan pusat penelitian yang berperan penting dalam mendukung tercapainya sistem pembelajaran. Mengingat dengan praktikum peserta didik dapat menemukan secara mendalam permasalahan apa yang akan dihadapi khususnya pada materi biologi ini. Nah, praktikum ini berasal dari kata praktik yaitu praktik, merupakan tindakan pembelajaran yang mengharapkan siswa untuk bekerja menerapkan spekulasi, ide, sistem, serta kemampuan dalam keadaan asli ataupun palsu yang disesuaikan atau diatur di bawah manajemen atau arahan langsung dari administration atau direktur atau bebas. Selanjutnya, pembelajaran metode praktikum ini merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Nah, dengan memanfaatkan teknik praktikum ini mampu memperkenalkan materi pembelajaran. Nah, dalam penelitian ini pembelajaran menggunakan teknik praktikum ini merupakan pendekatan pembelajaran yang diidentikan dengan kehidupan sehari-hari yang teratur, di mana pembelajaran dibawakan melalui praktikum. Siswa memimpin tes dengan menghadapi atau membuktikan sendiri suatu pernyataan atau spekulasi yang sedang ditimbang. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan metode eksperimen atau praktikum ini, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan bahan-bahan atau peralatan yang dibutuhkan pada saat proses praktikum ini sebelum dimulai pelaksanaan praktikum tersebut. Nah, yang kedua yaitu menjelaskan tujuan apa yang akan dicapai dalam proses praktikum ini. Yang selanjutnya adalah menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan eksperimen atau praktikum ini untuk menghindari kesalahan pada saat pelaksanaan eksperimen berlangsung. Yang keempat adalah membantu peserta didik untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan atau alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan eksperimen pada saat sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada setiap metode pembelajaran itu pasti memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Begitu pula dengan
metode praktikum ini. Kelebihan untuk metode praktikum ini adalah yang pertama, dengan metode ini peserta didik akan menjadi lebih percaya terhadap kebenaran atau kesimpulan mengenai percobaan yang akan dilakukan sendiri dibandingkan hanya menerima pernyataan yang disampaikan oleh guru ataupun buku. Nah, yang kedua yaitu peserta didik bisa mengembangkan sikapnya untuk melakukan suatu eksplorasi atau menjelajah mengenai ilmu serta teknologi yang mana menurut sikap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, dengan menggunakan metode praktikum ini akan membina peserta didik untuk melakukan perubahan baru dengan penemuan hasil percobaan yang mampu diterapkan serta dimanfaatkan bagi kesejahteraan makhluk hidup manusia. Untuk kelemahan dari metode ini yang pertama adalah keterbatasan alat-alat untuk percobaan mengakibatkan peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk melakukan eksperimen. Yang kedua, apabila kegiatan eksperimen ini memerlukan waktu yang cukup lama, maka peserta didik tidak dapat melakukan pembelajaran untuk materi selanjutnya, sehingga peserta didik harus menunggu untuk melanjutkan pembelajaran pada materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu metode ini lebih cocok untuk menyajikan hal-hal yang mengenai bidang-bidang ilmu serta teknologi. Yang untuk menilai hasil belajar dari peserta didik ini biasanya menggunakan dua teknik, yaitu dengan teknik tes dan juga non-tes. Nah, teknik tes ini merupakan teknik penilaian yang bertujuan untuk memperoleh mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Sedangkan untuk teknik non-tes merupakan teknik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, serta kepribadian pada setiap peserta didik. Untuk penilaian ranah kognitif ini terbagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, untuk penilaian formatif ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pembelajaran seperti strategi pembelajaran yang digunakan oleh seorang pendidik. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan pemberian tugas seperti tugas, kuis, ulangan harian, serta tugas kegiatan praktek itu. Nah, sedangkan untuk penilaian sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan indikasi tingkat pencapaian belajar dari peserta didik atau kompetensi dasar yang dicapai oleh peserta didik. Untuk penilaian ini biasanya berupa pilihan ganda, tes uraian, dan tes objektif. Hasil belajar dari peserta didik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Seperti faktor ini meliputi dua aspek, yaitu yang pertama aspek fisiologis, yaitu kondisi fisik pada diri seorang peserta didik, seperti kondisi jasmani serta ketegangan otot yang dapat memadai tingkat kebugaran organ-organ tubuh. Hal tersebut dapat mempengaruhi semangat seorang peserta didik serta intensitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran. Karena jika kondisi tubuhnya lemah seperti sakit akan menurunkan ranah kognitif dari peserta didik, sehingga berakibat pada materi yang dipelajari menjadi kurang atau tidak berbekas
itu. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek psikologis. Terdapat banyak faktor dalam faktor psikologis ini yang dapat mempengaruhi kualitas serta kuantitas yang diperoleh oleh peserta didik saat belajar. Namun, di antara faktor-faktor rohaniah peserta didik pada umumnya yang dapat dipandang lebih esensial yaitu yang pertama inteligasi pada peserta didik, yang bisa diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk merekasi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap peserta didik yang diartikan sebagai gejala internal yang berdimensi efektif yang cenderung untuk mereaksi atau merespon. Nah, yang selanjutnya yaitu bakat dari peserta didik, yang merupakan kemampuan potensial yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mencapai sebuah keberhasilan pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu minat belajar peserta didik. Nah, merupakan suatu kecenderungan atau kegairahan peserta didik untuk keinginan yang besar terhadap suatu hal, terutama dalam pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu motivasi peserta didik. Merupakan keadaan internal peserta didik yang mendorong untuk membuat sesuatu. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan kebalikan dari faktor internal. Nah, jika faktor internal itu berasal dari dalam diri seorang peserta didik, maka faktor eksternal ini berasal dari luar peserta didik. Faktor eksternal ini seperti lingkungan sosial dan faktor non sosial. Nah, untuk lingkungan sosial ini merupakan semua orang atau manusia yang dapat mempengaruhi. Pengaruhi sosial ini dapat diterima secara langsung dan ada yang tidak dapat diterima secara langsung. Nah, contohnya seperti lingkungan sekolah, seperti pada lingkungan sekolah yaitu seperti guru, teman sekelas, ataupun prasarana sekolah, tenaga kependidikan, seperti itu dapat mempengaruhi semangat belajar dari seorang peserta didik. Nah, yang kedua yaitu lingkungan non sosial, seperti gedung sekolah, rumah tempat tinggal, alat-alat belajarnya, keadaan cuaca, seperti waktu belajar yang digunakan peserta didik. Hal tersebut dapat mempengaruhi belajar dari seorang peserta didik jika ia berada di tempat yang nyaman dan aman. Yang ketiga yaitu strategi pendekatan belajar. Nah, strategi atau cara yang digunakan oleh peserta didik ataupun pendidik pada saat pembelajaran itu sangat menunjang efektivitas atau efisiensi proses belajar terhadap hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar pada setiap peserta didik. Yang selanjutnya yaitu difusi dan osmosis. Nah, difusi dan osmosis ini seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa difusi dan osmosis ini merupakan submateri dari sel. Nah, yang mana sel ini merupakan unit struktural atau fungsional terkecil pada makhluk hidup. Secara umum sel ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, pada sel prokariotik ini merupakan sel yang memiliki membran sel dengan ukuran sel kurang lebih 1 sampai 10 nanometer. Pada sel ini memiliki materi genetik
yang berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. Nah, DNA pada sel prokariotik ini berbentuk sirkuler atau yang disebut nukleot. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, penelitian yang sebelumnya yang relevan bagi penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Umi Mahmudatun Nisa. Ini telah melakukan penelitian pada Oktober 2017 dengan judul metode praktikum untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa kelas 5 MIYPI 1945 babat pada materi zat tunggal dan campuran. Dari penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa pembelajaran dengan metode praktikum mampu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai yang diperoleh oleh siswa dengan nilai 86 sampai 100 sebanyak 45,4%. Untuk nilai 70 sampai 85 itu sebanyak 36,4%. Untuk nilai 56 sampai 70 sampai 56 itu sebanyak 18,2%, dan untuk nilai 0 sampai 55 itu sebanyak 0%. Selain itu juga dapat dilihat keberhasilan belajar klasikal sebesar 81,8%, serta lebih besar 75% siswa memberikan respon atau tanggapan yang positif terhadap penerapan metode praktikum terhadap materi pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu dilakukan oleh Kasmawati, Ade, dan lain-lain dan kawan-kawan. Mereka telah melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik pada materi pertumbuhan dan perkembangan di kelas 12 IPA SMAN Sinjai, diperoleh dari jurnal Al-Ahya volume 3 nomor 1 tahun 2021. menyatakan hasil penelitian bahwa pembelajaran dengan metode praktikum berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui hasil percobaan dengan perbedaan nilai rata-rata kelas kontrol dan nilai rata-rata kelas yang diajar dengan praktikum. Pada kelas kontrol, nilai rata-rata siswa sebesar 71,75, sedangkan untuk kelas yang diajar menggunakan metode praktikum, nilai rata-rata siswanya sebesar 83,96. Serta untuk nilai signifikansi itu 0,00 lebih dari 0,005. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu Irmawati telah melakukan penelitian yang berjudul pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar IPA, konsep struktur bagian tumbuhan pada murid kelas 4 SD nomor 166 Impres Bontorita, Kecamatan Polongbangke Utara, Kabupaten Takalar, jurnal volume 2 nomor 2 tahun 2017, dengan hasil penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar IPA pada pretest menunjukkan sebesar 57,00 dengan standar 18,82, sedangkan untuk rata-rata hasil belajar IPA pada saat post-test sebesar 0,00 dengan standar deviasi 10,260, sedangkan hasil dari analisis statistik intervensial yaitu 0,005 diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,1833,88.
Perbedaan hasil dari post-test dan pre-test ini signifikan C, serta dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HI diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari hasil pembelajaran peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum. Saya menggunakan penelitian-penelitian di atas itu sebab kesimpulan dari penelitian tersebut saya menganggapnya telah relevan serta dapat dijadikan referensi untuk masalah yang diangkat, yaitu pengaruh metode praktikum terhadap hasil belajar peserta didik. Dan untuk untuk perbedaan dari penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pemilihan materi yang dijadikan penelitian dan juga subjek yang dipilih oleh peneliti, sehingga metode praktikumnya itu berbeda. Untuk hipotesis penelitian, H0-nya apabila tidak ada pengaruh penggunaan metode praktikum terhadap hasil belajar biologi bagi siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri Pakusari, dan untuk H1-nya yaitu apabila penggunaan metode praktikum berpengaruh terhadap hasil belajar biologi siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri Pakusari. Dan untuk bab 3 yaitu untuk metode penelitian. Nah, yang pertama itu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen ini merupakan suatu cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua faktor seperti itu, dengan cara melibatkan kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk tempat yang saya lakukan, yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu di SMA Negeri Pakusari di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Dan untuk waktu yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini pada tahun pembelajaran 2022-2023. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi di sini merupakan sekumpulan objek atau sumber penelitian. Nah, populasi ini merupakan seluruh objek atau subjek yang ada di suatu wilayah yang telah mempengaruhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, untuk populasi dalam penelitian kali ini yaitu seluruh peserta didik kelas 11 IPA 1 dan juga 11 IPA 2 di SMA Negeri Pakusari yang masing-masing kelas siswanya itu berjumlah 34, sehingga total populasi seluruhnya ada 68 orang. Dan untuk sampel yang saya gunakan yaitu karena penelitian yang saya gunakan itu menggunakan sampel jenuh, yaitu sampel suatu teknik penentuan sampel apabila semua anggota dari populasi digunakan sebagai sampel, karena penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif, sehingga dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh peneliti, yaitu ada 34 siswa kelas IPA 1 dan 34 siswa kelas 11 IPA 2. Nah, untuk desain rancangan penelitian ini saya menggunakan desain rancangan penelitian yang digunakan ialah non-equivalent control group design. Nah, desain ini hampir sama dengan
pretest, post-test, control group design. Hanya yang membedakan pada penelitian ini subjek yang akan diambil tidak secara acak, baik itu kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Nah, untuk kelas eksperimen ini kelas yang akan diajar dengan memanfaatkan metode praktikum mengenai difusi dan osmosis. Sedangkan untuk kelas kontrol ini kelas yang diajar menggunakan metode pembelajaran langsung atau tidak menggunakan metode praktikum pada saat pembahasan materi difusi dan osmosis. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian kuantitatif ini ialah menggunakan analisis statistik, yang mana dalam analisis statistik ini terdapat dua metode, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk teknik dan instrumen pengumpulan datanya, yaitu yang pertama teknik pengumpulan datanya saya gunakan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang saya gunakan untuk teknik pengumpulan data ini yaitu dengan cara tes, yaitu pretest yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi sel, terutama pada submateri difusi dan osmosis, serta dilakukan post-test yang dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk mengetahui bagaimana hasil pembelajaran pada materi sel, baik itu kelas eksperimen ataupun kelas kontrol. Nah, dari hasil pretest maupun post-test ini dibandingkan bagaimana perbedaannya. Nah, untuk instrumen pengumpulan datanya itu instrumen pengumpulan datanya ini terdapat berupa 5 butir soal pada pretest ataupun post-test yang diberikan pada setiap kelas, baik itu kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik analisis datanya. Nah, untuk teknik analisis datanya itu menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, analisis statistik deskriptif ini fungsinya untuk menggambarkan data dan mendeskripsikan keadaan subjek yang diteliti menggunakan sampel atau populasi dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan menentukan rentang atau range, menghitung kelas interval, menghitung panjang kelas, menghitung rata. Yang selanjutnya yaitu menghitung rata-rata. Yang ketiga menghitung presentasi rata-rata, menghitung standar deviasi, terus mengkategorikan aktivitas pada hasil belajar. Untuk interval validitas ini dikategorikan untuk nilai 0 sampai 35 itu sangat rendah, 30 sampai 55 itu rendah. Yang 0 sampai 35 itu sangat terendah, untuk 36 sampai 55 itu rendah, 56 sampai 65 itu sedang, untuk 66 sampai 85 itu tinggi, dan untuk 86 sampai 100 itu sangat tinggi. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial. Nah, statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji independent simple t-test. Namun melakukan uji tersebut sebelum melakukan uji tersebut harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat. Nah, untuk uji normalitas ini yaitu uji normalitas dan uji apabila yang mana
kriteria untuk pengujian normalnya apabila X kuadrat hitung itu lebih lebih kecil dari X kuadrat tabel, diperoleh dari daftar X2 dengan DK sama dengan 1 DK sama dengan K min 1 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Untuk uji homogenitas pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki variasi yang homogen atau tidak. Dengan kriteria pengujian, apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, yang mana F tabel diperoleh dari daftar distribusi nilai F tabel dengan DK sama dengan N-2 serta alfa adalah 0,05 pada taraf signifikansi 95 atau nilai signifikansi alfa sama dengan 0,005. Yang pertama selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui dugaan sementara yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian menggunakan uji dua pihak taraf alfa sama dengan 0,05. Dengan pengujian hipotesis, data tes hasil belajar peserta didik analisis dengan menggunakan uji t-test uji T pada sampel independen dengan hipotesis H0 apabila P1 lebih dari P2 dan untuk H1 yaitu P1 lebih dari H2 dengan keterangan H0 itu tidak terdapat perubahan yang signifikansi terhadap hasil belajar biologi antar kelompok peserta didik yang menggunakan metode praktikum dengan yang tidak menggunakan metode praktikum pada materi difusi dan osmosis pada kelas 11 IPA SMA Negeri Pakusari. Dan untuk H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikansi terhadap hasil belajar biologi antara kelompok peserta didik yang menggunakan metode praktikum dengan yang tidak menggunakan metode praktikum pada materi difusi dan osmosis. Dan untuk P1 yaitu rata-rata belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode praktikum. Dan untuk P2 yaitu rata-rata hasil belajar peserta didik yang tidak diajar dengan menggunakan metode praktikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.